Si rohnya ini kadang-kadang suka ngeliatin badannya sendiri, dia berdiri dekat apa namanya, petinya. Petinya benar. Dia ngeliatin, kok gue di situ ya? Ini gue siapa? Gitu. Kebanyakan orang mati tuh nggak sadar kalau dia udah mati. Setelah udah banyak anak buahnya yang kesurupan, dianya sendiri yang punya sakit. Sakit udah gitu sampai parah, sampai muntah darah, sampai mimisan, sampai BAB-nya juga udah berdarah. Dokter juga bingung nanganinnya, sampai dokter bilang udah pulang aja deh. Begitu dibuka tuh bungkusannya, bau bangke. Satu ruangan bau bangke, kayak bangke tikus tau nggak? Terus masih ingat banget tuh baunya deh kayak apa. Udah gitu kita pulang kan subuh. Jam 8 kita dapat telepon, mami udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi, host Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeramkan. Di obrolan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang mempunyai pengalaman horor dan misteri sebagai seorang indigo multi. Penasaran akan cerita Tante Hana? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum, Tante. Sehat, Tante? Alhamdulillah. Kesibukan apa nih, Tante? Iya, biasa jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga ya. Gitu. Tadi jauh dari sini? Enggak, dekat. Rumah kita Brompek. Brompek ya. Dekat. Bisa diceritain nggak, Tante, pengalaman Tante saat menjadi seorang indigo gitu? Bukannya menjadi kali ya. Emang kalau anak indigo itu begitu lahir, dia itu memang udah dapet karunia ya, karunia dari Tuhan gitu ya, boleh dibilang. Tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nggak pernah belajar gitu kan, nggak pernah belajar, nggak pernah punya guru, udah aja dia terbentuk, udah jadi gitu loh. Kalau indigo emang begitu. Jadi gitu sejak loh. lahir memang dia. Emang kalau indigo itu sejak lahir, jadi nggak tanpa si indigo itu sendiri, maksudnya si anak tersebut mengetahuinya, emang udah begitu. Jadi tuh anak biasanya kalau yang Tante rasain ya, pengalaman kecil, memang ngerasa kok aku tahu, kok dia enggak gitu loh. Jadi memang ngerasa aneh ya. Tapi keanehan itu memang lama-lama kita jadi ngerasa bahwa emang gitu kali. Namanya anak kecil kan nggak ngerti gitu ya. Contoh kayak Tante misalnya dulu waktu lagi kecil, sering namanya anak kecil kan, zaman-zaman kita tahun 70-an, Tante kan kelahiran tahun 60-an ya. Itu kan main tak umpet lah atau main bentengan tuh Tante paling lama diketemuin sama temen-temen. Kata temen-temen udah lewatin tempat Tante ngumpet, tapi nggak ngeliat Tante katanya. Nah, tapi Tante sendiri ngerasa bahwa nggak ngumpet di tempat-tempat yang nggak bisa dilihat gitu loh. Namanya anak kecil gitu kan, asal ngumpet ada celah sedikit bisa ngumpet gitu. Nah kebetulan terakhir kali yang Tante inget tuh ya, Tante ngumpet maksudnya di tempat rumah orang tuh, memang rumah orang tuh gede gitu kan. Emang tuh anak-anak sering main di situ, dan kebetulan si opanya juga emang orangnya seneng sama anak-anak. Gitu. Biasanya hal paling utama, yang paling pertama itu yang dirasain anak-anak indigo itu apa sih, Tante? Biasanya hal yang paling pertama gitu yang dilihat, sosok apa atau sesuatu apa yang pertama kali dilihat? Banyak. Yang pertama dia tahu gitu bahwa ini gue indigo gitu. Nggak tahu. Anak kecil nggak tahu. Jadi seperti kayak kita ngobrol sama kamu aja nih. Kayak contoh nih, kayak kita ngobrol begini nih. Kita nih ngobrol bukan cuma berduaan, ada yang ikut gitu, pengen tahu. Apalagi kan dibilangin katanya ini baru ngontrak di sini kan, baru. Ini orang yang tadinya di rumah ini pengen tahu ada apaan sih gitu loh, ngapain gitu loh. Ada yang iseng, ada yang enggak. Itu gitu. Ada kalau yang misalnya iseng tuh dia pengen tahu banget sampai ngeganggu gitu, sampai kita ngerasanya tuh nggak enak, kayak seperti dia tuh nyerang kayak kita gimana sih kalau ada tetangga yang
rese gitu kan, Rese. kita kesel gitu kan. Begitu juga mereka. Begitu. Itu sejak kecil tuh ya Tante ya. Ya, sejak kecil. Ketika sudah mulai dewasa, terus biasanya makin jelas dong hal-hal yang dilihat gitu. Akhirnya gue tahu nih ternyata apa sih ini yang gue lihat kok beda gitu. Pasti ada rasa yang kayak gitu nggak sih? Enggak juga. Nggak ada perbedaan gitu tentang Nggak ada, manusia yang asli dengan yang tapi lama-lama seiring dengan waktu, Tante kan ngomong sama orang tua. Ini tadi mau ketemu mah ini. Emang siapa gitu kan? Kebetulan Tante punya orang tua, bukan orang tua yang kalau kita cerita apa-apa tuh yang suka menghardik gitu ya. Kebetulan orang tua Tante tuh nggak kayak gitu, gitu kan. Nah, terus lama-lama mungkin karena kita memang itu karunia kita sendiri, jadi kita juga dapat bimbingan juga dari Tuhan. Benar. Gitu kan. Nah, lama-lama kita juga mikir, sampai waktu itu Tante pernah nanya, kamu tuh sebenarnya siapa sih? Ya kan? Dia bilang, saya sama seperti kamu. Gitu. Cuman mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat saya. Jadi roh-roh itu pun berkembang seperti kita. Kalau dia misalnya kayak Tante gitu kan, oleh dibilang tuh ada roh pendamping seumuran sama kita. Seiring dengan waktu kita dewasa, dia juga dewasa. Tapi memang bisa berinteraksi gitu. Ya iya, sama kita doang, sama yang lain enggak. Nah, pernah nih ada cerita juga ya, yang sering berinteraksi sama Tante waktu lagi Tante habis merit, hilang. Dipanggil namanya pun enggak hadir. Gitu. Enggak datang. Gitu kan. Nah, setelah Tante udah ngelahirin anak kedua, tiba-tiba dia nongol lagi. Nongol lagi dia. Yang itu. Terus Tante tanya, lu kemana aja? Kok lu lama banget, gua panggil-panggilin nggak ada? Dia bilang gini, soalnya lu udah beda, karena lu udah kawin. Jadi berpengaruh. Berpengaruh karena energi kita kan udah beda. Karena kita sudah berbagi energi sama pasangan hidup kita. Rasa kita udah beda sama dia. Gitu kan? Namanya orang dekawin kan bagaimana gitu kan. Nah, dia bilang, kebetulan anak lu yang kedua ini sama kayak lu. Dikasih tahu sama. Makanya gue bisa datang ke lu lagi. Gitu. Setelah lahir anak kedua, anak pertama enggak Tante? Enggak. Kayak gitu. Nah, terus ini juga sebelum dia hadir tuh, waktu lagi Tante hamil 7 bulan tuh, hamil si Tommy. Itu Tante, jadi gini, hamil Tommy itu ya, Tante hamil, tapi Tante pendarahan. Nggak taunya Tante itu kena yang namanya placenta previa. Jadi dia tuh placenta ada di bawah. Jadi Tante tuh nggak boleh terlalu capek. Jadi kalau capek dikit dia pasti pendarahan. Nah, pas udah pendarahan lagi parah-parahnya, si Om pas kebetulan lagi tugas di Bali. Nggak ada suami kan. Anak kecil doang mau pembantu. Tante lagi main juga ke rumah teman. Lu kenapa muka lu pucat banget gitu kan. Singkat cerita, dia suruh Tante bawa ke rumah sakit gitu kan. Sopirnya apa segala macam dia yang siapin gitu kan. Tante ke rumah sakit. Tiba-tiba lagi Tante nunggu panggilan, ada nenek-nenek duduk tiba-tiba di sebelah Tante. Enggak, ini orang beneran. Orang beneran duduk tiba-tiba, maksudnya udah nenek-nenek dia tuh duduk ngeliatin Tante tajam banget gitu kan. Dia bilang gini, lu tuh nggak bisa nolak, dia bilang, ntar umur lu 40 tahun banyak orang datang ke lu, katanya. Maksudnya apa? Lu tuh nggak boleh nolak, memang lu harus begitu, katanya gitu. Dia bilang, lu mesti bantu banyak orang gitu, kata si nenek itu. Tante kan nggak ngerti ya. Saat itu Tante umur berapa? Tante waktu itu hamil si Tommy umur 33 ya kalau nggak salah. 33 gitu. 33 atau 35 gitu deh, kurang lebih deh. Kayak gitu. Dia sudah memprediksikan itu. Dia tuh ngomong kayak begitu, bilang maksudnya apa ya? Tante kan nggak ngerti. Karena pada saat itu kan Tante nggak kepikiran gitu ya buat bantuin orang apa. Tapi banyak hal-hal yang Tante bilang sama si Om. Apalah masalah kerjaan dia, apa segala macem. Masalah dia begini begitu gitu. Tadinya juga si Om juga nggak percaya, tapi banyak hal ternyata yang Tante bilangin begitu terjadi. Benar katanya apa yang lo bilang. Tante palingan kalau dia ngasih tahu orang dia nggak percaya, palingan Tante cuma bilang gua kata juga apa. Gitu. Jadi benar apa yang dikatakan nenek itu umur 40 tahun itu Tante merasakan bahwa sebelum itu malah. Sebelum itu. Jadi ceritanya
sekitar umur 37 tahun ya, sebelum 40 tahun. Kita kan ada reunian, tante ada reunian. Ini singkat cerita aja ya. Iya. Reunian. Kita kan tahu dong kalau reunian tuh temen kita yang dulu yang pecicilan kayak apa. Iya, benar. Benar. Tiba-tiba dia diem. Diem gitu, nggak ikutan sama kita gitu kan, kayak aneh. Tante deketin dia. Kenapa lu diem aja? Tumbenan. Gue lagi pusingan. Kenapa? Mak gue katanya di rumah sakit diprediksinya perutnya mesti dioperasi. Tapi katanya di CT scan itu nggak kelihatan dia sakit apa. Lu ada foto mak lu nggak? Bilang, emang lu bisahan? Ya kali aja gue bisa bantu lu, gitu kan. Oh ya gue ada, bentar ya gue cari di HP gue, kayak gitu. Kayaknya tahun itu belum ada HP Android deh. Gitu, masih masih poti gitu kayak ya. gitu ya. Kayak gitu. Terus dia bilang ini, kagak ada Han. Gue main ke rumah lu aja boleh nggak Han? Ya boleh deh gitu kan. Terus dia datang bawa foto maknya. Nah udah gitu waktu itu rumah tante masih di Duren Sawit tuh. Duren Sawit. Dia datang, dia bawa foto maknya. Terus tante bilang gini, aduh sorry nih gue bukan mengada-ngada ya. Lebih baik ya mama lu bawa pulang aja deh. Karena dokter pasti nggak akan bisa ngelihat mama lu tuh sakit apa. Iya benar katanya. Sekarang gue tanya deh, mama lu kalau kalau dipegang perutnya keras gak? Gitu kan. Sahabat pada horor, tadi kita baru saja mengalami kejadian-kejadian aneh yang bisa katakan di luar daripada nalar kehidupan kita ya. Untungnya alhamdulillahnya Tante Ana dan rekan-rekan sudah bisa mengatasi segala problematika yang tadi terjadi. Untuk itu kita lanjutkan cerita daripada pengalaman Tante Ana. Tante Ana boleh diceritain kembali Tante Ana. Oke. Jadi si pendamping tante yang tadi tante bilang itu sempat menghilang ya. Setelah tante udah melahirkan anak yang kedua itu, dia datang lagi, dia dulu yang menyapa, gitu kan. Terus tante bilang kemana aja. Terus dia bilang, gue waktu itu nggak bisa deketin lu katanya. Kenapa? Gitu kan? Ya karena kan energi lu udah berbeda katanya gitu. Karena udah bukan murni lu lagi gitu kan. Karena kan udah punya suami gitu kan. Dan juga ada hamil. Kalau orang hamil itu believe it or not orang hamil itu energinya tuh beda loh sama orang yang biasa gitu. Kalau mau dilihat yang secara energi gitu kan. Nah jadi dia bilang, nah sekarang anak yang kedua ini rupanya energi dia kurang lebih selaras sama kita gitu. Dia bilang makanya dia bisa datang lagi gitu. Biasanya ada perbedaan nggak sih Tante kalau yang seorang indigo ini sama yang biasa saat melahirkan tuh ada perbedaan nggak? Enggak, sama aja. Sama aja. Cuman mungkin kita ya sebagai orang indigo itu tahu gimana saat-saatnya kita mau melahirkan atau terjadi sesuatu kita bisa ngerasain yang mungkin nggak bisa dirasain sama ibu-ibu biasa. Gitu. Tapi kalau dari sosok-sosok tempat rumah sakit itu bisa kelihatan. Oh pasti. Namanya hal horor apa tuh yang pernah Tante lihat saat melahirkan gitu? Banyak ya? Banyak. Itu mah kalau diceritain mah pusing. Karena kan namanya tempat melahir, maksudnya bukan tempat melahirkan, namanya rumah sakit. Dan pasti kan banyak energi negatif ya. Dalam arti kata entah itu dia ada roh yang meninggal saat melahirkan, atau rumah sakit itu sebelum terbentuk ada sesuatu yang nggak bagus atau kayak gimana, itu mah ribet lah kalau diceritainnya, gitu kan. Jadi kalau yang namanya orang indigo itu bisa merasakan, maksudnya lebih sensitif feelingnya daripada orang awam biasa, gitu kan. Mungkin matanya juga yang kita lihat masalahnya bukan mata biasa mata batin kita ya. Masalahnya kita nggak mau pun kelihatan, nggak tahu gitu ya. Masalahnya juga kita nggak mau pun dimau-mauin. Kenapa? Karena kita menolak pun nggak bisa ditolak gitu loh. Karena yang kelihatan juga banyak yang jelek, banyak yang bagus, susah dijabarin deh. Gitu loh. Mungkin kalau dilihatin yang jeleknya seperti gambaran-gambaran kalau kita sering dilihat di media-media tuh yang gambarnya jelek-jelek, maksudnya yang serem-serem kurang lebih seperti kayak gitu. Ya, atau dia juga mau kelihatannya tampilnya mau cantik ya ada kayak gitu. Terus kalau boleh tahu, kalau keinginan untuk
mau atau bisa mengobati itu dari diri sendiri, apa memang dari si indigonya itu sih yang keluar gitu maksudnya? Terkadang kalau yang namanya indigo itu roh yang di dalam badan kita itu ya yang menginginkan bergerak sendiri untuk membantu orang yang memang orang itu sangat butuh. Tetapi orang itu nggak ngomong apa-apa. Tapi kita tahu dia sakit. Iya. Gitu loh. Akhirnya kita ngomong nanya, kamu lagi sakit ya? Iya benar, itu yang poinnya itu maksudnya. Dia bilang, iya kok kamu tahu? Gitu. Iya, kamu sakitnya ini. Kok kamu tahu gitu? Jadi kalau kita ngomong tuh selalu orang itu bilang, kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Kadang-kadang suka bingung juga benar. Gue tuh tahu dari mana jadi gitu. Kita sendiri pun kadang suka bertanya gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang kayak begitu emang suka aneh kayak gitu. Kadang-kadang suka kelihatan gitu ya. Apa ya? Kadang-kadang orang indigo tuh kadang suka orang tuh bilang musyrik lu. Iya. Apa orang gila nih ngomong sembarangan. Benar itu yang banyak kan yang sering di media tuh yang meramal-meramal bahwa di tahun ini bakal ada kejadian ini, bahwa si artis A, si artis B bakalan bercerai, bakalan mati, bakalan ini, bakalan itu, gitu kan? Kadang kita tuh kalau kayak gitu ini ya kayak buah si malakama. Benar. Ya kan? Mbak kita ngomong yang di belakang kita ini, ya kasih tahu tuh orang tuh bakal gini. Kalau tuh orang percaya. Benar. Kalau enggak bingung. Kalau tante seringnya begini. Tante paling nggak mau banget diajakin ke rumah duka. Kenapa tuh tante? Karena gini, sering-seringnya nih orang yang baru meninggal, itu kan kalau orang baru meninggal kan belum pergi secara benar-benar pergi. Iya masih. Artinya gini ya, kalau badan nih ibarat badan nih ya, si badan kasarnya nih, ini si badan halusnya emang udah keluar, tuh belum pergi benar-benar pergi. Kadang-kadang masih suka ada tapi nggak bisa masuk benar-benar, dia mau masuk juga nggak bisa. Ya kan? Karena memang udah waktunya. Benar. Nah terus si rohnya ini kadang-kadang suka ngeliatin badannya sendiri, dia berdiri dekat apa namanya petinya benar. Dia ngeliatin, kok gue di situ ya, ini gue siapa? Kebanyakan orang mati tuh nggak sadar kalau dia udah mati. Terus tante melihat tuh aktivitas itu ya? Yang nggak enaknya kalau tante nih pergi nih ke tempat orang itu kenal, kita mamahnya temen, terus si mamahnya temen tuh kenal sama tante ya, terus dia ngeliat begini nih, papa sama maksudnya si roh itu face to face sama kita ngeliat itu. Nah, lu bisa ngomong kan, maksudnya lu bisa ngeliat gue kan, tolong kasih tahu nih, ada begini. Nah, kalau si orang yang kita kasih taunya itu percaya, kalau enggak, benar. Gila lu mengada-ngada. Iya, benar. Kadang-kadang tante pelan-pelan ngomong. Sama orang yang kenal terutama kalau orang yang kenal, tante sih biar kata dia ngomong apa, tante nggak ladenin. Tapi biasanya kalau tante suka ngobatin orang atau suka nolong orang, itu yang paling banyak masalahnya apa sih tante? Satu, rumah tangga. Sebenarnya bukan ngobatin ya, tapi lebih kepada apa ya, boleh dibilangin nerawang. Iya, memberikan informasi yang tak kasat mata. Ya gitu. kurang lebih gitu yang dia rasain nih, kenapa sih sebenarnya gitu lah. Sebenarnya tante tuh apa ya kalau kayak gitu rasa kurang enak juga ya. Kalau orang itu percaya, kalau orang itu yakin. Kembali lagi semuanya gitu. Tapi tante ngerasa bahwa dia kalau datang ke tante berarti dia sudah mendengar dari seseorang bahwa tante ini pernah membantu dia menyelesaikan masalah dia. Benar. Itu aja. Termasuk yang mengenai masalah orang disantet atau dipelet. Nah, itu tante bisa. Kalau kayak gitu bukannya bisa nggak bisa ya. Kalau dia bisa minta tolong apa segala macam, dia minta tolong nih, saya kenapa? Tante hanya bisa memberikan informasi benar bahwa lu memang sekarang ini lagi kena energi negatif. Benar. Tapi kalau tante dimintain tolong, suruh ngebalikin yang dia rasain dari si A yang tante tahu, tante nggak mau. Kenapa? Itu bukan ranah tante. Benar. Karena itu urusan dia sama Tuhan. Ya kan? Berarti lebih ke defense aja gitu. Iya, lebih kepada defense saja, lebih kepada advice ke dia gitu ya. Jadi bukannya nggak mau membantu, tetapi lebih kepada tante itu kalau dia kena sesuatu yang nggak baik, tante memberikan solusi yang terbaik buat dia supaya dia itu bisa lepas dari itu, tapi jangan ngebalikin yang dia udah rasa ke si orang tersebut. Yang melakukan itu ya. Biarin aja itu terjadi. Nanti juga jangan gak percaya yang namanya karma ya. Iya. Yang kayak gituan itu ada karmanya. Mungkin ceritanya kayak aduh terlalu gimana banget ya. Tapi balikin lagi gini sekarang, kalau kita nih berperang sama dia,
misalnya kamu nih yang bermasalah, tante dimintain tolong, tante yang mau balikin. Yang perang bukan kamu loh, ini sama si dukun yang nginin kamu. Yang dicari bukan kamu, kita. Karena apa? Kan kita yang ngebalikin. Benar. Nah, tante nggak mau kayak gitu. Tapi berarti dengan defense kita juga ada penyerangan juga dari mereka. Pasti, karena dia tahu bahwa serangan dia gagal sama si orang ini, karena tante ngebantu untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak ngebalikin ke tuh orang. Tetapi tante memberikan solusi kepada orang ini supaya orang ini jangan diserang terus. Apa yang harus dia lakukan yang terbaik supaya dia itu nggak diganggu terus gitu loh. Itu aja deh. Terus hal yang paling horor banget gitu saat tante, ya bisa dikatakan perang ini ya, perang gaib gitu ya. Apa tuh tante, bisa diceritain nggak? Contoh, kalau misalnya orang lagi kena kayak gitu-gituan ya, maksudnya dalam arti kata tanda kutip ya, kalau tante bantuin nih, believe it or not, coba deh sekarang kita lagi ngomong begini nih, ya, tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Sekarang oke deh, kita dekat kamar mandi, masa tiba-tiba dekat pantatnya dia keluar kelabang? Dari mana? Tuh, salah satu contohnya. Tiba-tiba ada kalajengking. Kalajengking kan tempatnya kan di tempat yang kayak gimana ya? Ya, ngumpet bahasanya gitu ya. Tiba-tiba ada kayak gitu di depan mata kita tuh. Itu yang unbelievable. Tante juga sampai sekarang nggak ngerti ya, kenapa itu bisa hadir. Terus kalau dari sosok korban yang pernah tante bantu itu separah apa dia? Sampai separah apa gitu? Yang pernah tante bantu gitu? Udah mau mati. Udah mau mati. Itu yang tadi tante sebelum kita podcast ya, cerita tuh ada orang yang kayak gitu. Jadi dulu dia punya usaha batako. Dulu usaha batakonya itu tempatnya kumuh dah, tapi laku. Dalam arti kata tempatnya jelek, tapi banyak dicari orang. Laku banget deh. Orang pokoknya semua kalau mau ngebangun rumah carinya batako dia. Di antara semua pabrik-pabrik yang lain. Tapi setelah dia pindah ke tempat yang baru, yang lebih bagus tempatnya dan lain sebagainya, entah kenapa malah jadi sepi. Kesatu sepi, anak buahnya ya. Nah, ini mungkin ceritanya nggak masuk di akal, tapi emang kenyataannya emang bener. Tante kan tidak merekayasa ya. Orang-orang di pabrik dia itu setiap hari ada aja yang kesurupan, nggak tahu kenapa. Tante juga bingung waktu diceritain. Emang kenapa? Saya juga nggak ngerti tante, katanya gitu kan. Nah udah gitu, tiba-tiba setelah udah banyak anak buahnya yang kesurupan, dianya sendiri yang punya sakit. Sakit udah gitu sampai parah, sampai muntah darah, sampai mimisan, sampai BAB-nya juga udah berdarah. Dokter juga bingung nanganinnya, sampai dokter bilang udah pulang aja deh, katanya gitu. Secara medis tidak terdeteksi. Secara kata dokter secara medis udah nggak lama lagi nih orang, karena udah parah. Katanya organnya udah gimana gitu kan. Dokter kan kayak gitu kan. Iya benar. Singkat cerita, saudaranya ini yang di Jakarta kan kenal sama tante. Datang ke rumah tante, tante tolongin dong, saudara saya nih katanya sakit begini ceritain itu. Tante ikut sama saya sekarang ya, katanya ke sana, katanya ke rumah saudara saya. Wah mana bisa, si omnya belum pulang, ya kan? Aku juga sendirian, mana bisa gitu kan. Tunggu si om lagi deh, om pulang jam berapa? Soalnya saya mau berangkat ke Tegal nih, katanya. Terus tante telepon ke si om, kata si om, udah sebentar nih lagi di jalan mau pulang. Jadi singkat cerita si om udah sampai rumah, tante tanya gimana? Oh nggak bisa, besok masih ada kerjaan, kata si om. Ya udah, akhirnya singkat cerita si om, ya udah deh aku titipin air aja ya, sama aku kasih sirih gitu kan. Maksudnya air itu didoain ya, karena menurut penelitian pun bukan kita yang nelita ya, orang Amerika, air biasa yang didoain sama yang enggak beda. Dilihat secara mikroskop ya. Nah, iya, percaya saya itu. Ya udah, itu nyata ya, secara apa ya, boleh dibilang bukannya hal-hal yang mengada-ngada, tapi betul-betul bisa dibuktikan kalau air didoain itu bener ada manfaatnya, gitu kan. Udah gitu, udah tuh singkat cerita udah dibawa tuh air, kasih minum, kata si om, ada diminum, terus air itu sedikit ditaruh di si daun sirih itu, tolong diusapin di tempat yang sakit, kata si om. Udah gitu. Berarti sebelumnya udah ada cerita ke tante tentang kejadian. Iya kan si orang itu dicerita saudaranya ke kita ke rumah, cerita saudaranya begini. Ini kan singkat ceritanya. Udah gitu, udah habis selesai kita titipin air sama pensir itu, ke Tegal deh dia. Udah berangkat kayak gitu. Di sono
kita telepon. Alhamdulillah tante, katanya udah habis minum air itu langsung berhenti muntahnya. Tadinya tuh muntah terus gitu, makanya dokter gak bisa nanganin dia gitu kan. Orang darahnya yang keluar tuh darah seger, kan ngeri kan gitu kan. Iya. Tante juga ngebayangin dia udah kayak apa gitu kan. Nah udah gitu. Setelah itu besokannya langsung seger, langsung bisa bangun, langsung minta makan. Dokternya bingung. Kok bisa begitu? Dikasih obat apaan? Katanya si dokter, gitu kan? Enggak dikasih obat apaan. Katanya saya minta tolong sama teman saya di Jakarta, katanya gitu kan. Nah singkat ceritanya si orang sakit ini, karena dia pengen tahu, penasaran sama tante, saudaranya mau pulang ke Jakarta, ngikut dia ke Jakarta, pengen ketemu sama tante. Ya nggak terlalu jauh juga lah, umur beda kita kurang lebih sekitar beda 10 tahunan, tapi kan dia udah jauh lebih tua dong deh tante. Datang ke rumah tante tuh dia kayak gimana gitu, kayak rasa terharu, kayak gimana ngeliat tante di luar ekspektasi dia. Ternyata yang nolongin itu ternyata orang masih muda gitu loh. Dia pikir jauh lebih tua dari dia gitu kan. Ya singkat ceritanya dia berterima kasih gitu, dia bilang jangan sampai enggak ya kalau ke Tegal mampir ke rumah saya, katanya. Sampai kita tuh diundang ke rumahnya dia gitu kan, supaya ya silaturahmi lah gitu. Terus menurut Tante Ana, penerawangan Tante Ana itu yang terjadi apa itu sampai bangkrutnya itu? Bukan bangkrut, jadi ada gangguan. Namanya manusia tuh sirik dengki itu udah nggak bisa lepas ya. Jadi itu tadi belum Tante ceritain ya. Tante bilang coba cari di tempat yang baru ini ya, di tempat pembakaran, kalau ada sesuatu yang aneh bawa. Ibarat kata tuh udah dia cari sebelum itu, pokoknya dicari di semua penjuru gitu ya. Tapi sama orang yang terpercaya ya, Tante bilang jangan sama orang yang nggak benar. Rupanya itu makanya sering begini begitu tuh ada anak buahnya itu yang berkhianat. Artinya si anak buah ini dibayar sama dia punya saingan, disuruh taruhin sesuatu di tempat pembakaran itu. Nah diketemukanlah itu ya satu bungkusan, satu bungkusan. Dia juga takut, nggak berani buka. Akhirnya tuh bungkusan dibawa ke Jakarta, dikasih lihat ke tante ya. Wah itu pas dibawa ke tante, tante juga ngerasain energi yang nggak enak ya. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau tante cerita gini bohong ceritanya, tapi kita kan ngalamin bener, ini bukan cerita bohongan ya, cerita nyata. Kalau misalnya menurut kalian ini ceritanya bohong, kalian boleh tanya orangnya langsung, masih hidup kok. Boleh tanya si orangnya gitu ya. Pas dibuka itu bungkusan, baru belum kelihatan bentuknya apaan aja, begitu dibuka tuh bungkusannya tuh bangke. Satu ruangan bawa bangke, kayak bangke tikus tau gak? Tante tuh masih ingat banget tuh baunya deh kayak apa. Pas udah kayak begitu, udah tutup, tau gak isinya apa? Rambut. Kayak rambut rontokan gak sih? Medianya orang itu rambut, kayak rambut apa sih? Kayak rambut kusut gitu kan. Tapi yang begitu tante lihat ternyata itu bukan rambut sembarang rambut. Rambut tanda kutip, ngerti dong, gak usah diceritain panjang lebar ya. Gitu aja deh. Udah, singkat ceritanya itu kita musnahin deh ya, kita netralisir supaya nggak ngeganggu lagi. Ya, alhamdulillah setelah itu si orang ini sehat sampai sekarang. Usahanya juga maju. Ya, alhamdulillah usahanya bagus lagi dah. Gitu. Berarti memang banyak juga ya yang memang bisa dilihat bahwa orang-orang jahat ini mengalami hal gaib. Iya, kalau itu Tante. Nyata banget, boleh dibilang. Walaupun kita ini udah di modern, katanya anak-anak sekarang ini udah dibilangin disebutnya itu anak-anak mayonas lah, apalah kayak gitu kan, ya kan? Tapi namanya cerita-cerita kayak gini, terus juga kalau cerita kayak gini tuh udah supranatural ya. Atau kalau orang-orang yang melakukannya tuh disebut, kalau orang luar tuh disebutnya klinik, klinik gitu kan. Itu tetap ada, biar bagaimanapun musyrik nggak ada, bullshit ada, itu bisa dibuktikan kok. Banyak sekali jadi kejadian-kejadian yang nggak masuk di akal, tapi emang bener itu ada gitu loh. Tapi kalau untuk ritual itu sendiri, Tante bilang pakai air putih, daun sirih, itu Tante taunya dari Tante sendiri atau memang ada dari indigo Tante sendiri yang ngasih tahu? Jadi gini ya. Biasanya kalau kita bantuin orang itu, atau gimana ya, kalau orang indigo itu, kalau menurut Tante kan kita dapat karunia dari Tuhan ya. Kita pun kalau mau menolong orang, terutama Tante ya, Tante selalu bilang, ya Tuhan berkati saya, supaya saya jadi alat
untuk ngebantu orang tersebut supaya orang tersebut ini dilepaskan dari sakit penyakitnya. Ya. Kalau memang kita diberkatin sama Tuhan, sekali lagi ya, kalau kita diberkatin sama Tuhan, jalannya pasti baik dan lancar. Benar. Tapi kalau kita, kata Tuhan, nggak boleh. Karena mungkin si orang ini harus ngerasain apa yang sudah diperbuat, mungkin. That's right. Ya, itu susah loh. Karena tentu juga udah ngalamin kayak gitu. Nah, jadi kalau memangnya kita diberkatin sama Tuhan untuk bisa nyembuhin orang ini, berarti orang ini memang dijahatin, tetapi dia orang baik. Nah, buktinya dia bisa lepas. Ya. Nah, kayak gitu. Berarti pernah punya pengalaman yang dua berbeda itu, Tante? Pernah. Yang orang yang memang jahat dan orang baik memang Oh dijahatin. iya, sampai Tante ceplakin ya. Sampai tuh orang nangis. Iya. Beneran. Kayak gitu. Karena dia begitu, karena perbuatan jahatnya dia. Ada yang orang baik dijahatin gitu ya. Dua-dua itu Tante pernah mengalami untuk ngobatin orang itu ya? Kayak begitu. Perbedaannya apa tuh Tante biasanya? Perbedaan. Lebih horor kah, lebih mistis kah, atau lebih parah gitu biasanya? Kita bisa ngerasain aja kayak kita ada kayak apa ya, kalau Mahanit Utara sama Kutub sama Utara gitu, kalau kita inginin kan begini mulu tuh, nggak bisa nempel ya. Kayak gitu yang kita rasain. Karena balik lagi ya, kalau orang indigo itu kita bisa ngerasain energi yang di sekitaran itu yang betul-betul selaras sama kita dan yang bertolak belakang sama kita bisa ngerasain. Begitu. Orang awam pun bisa ngerasain. Kita nih, kalau kita misalnya ketemu sama orang, ya walau kita nggak perlu ngasih apa-apa nih, kamu aja deh kalau ketemu sama orang baru, temen orang baru ya, kamu bisa ngerasain deh orang ini baik atau tidak, walaupun orang itu kagak ngapa-ngapain, tapi kamu ngerasa, kayak gue nggak enak deh deket sama dia, ya kan? Itu sebenarnya siksan kita tuh sedang memberikan warning, hati-hati sama dia, itu begitu. Tapi memang agak sedikit ini gak sih, apa namanya, tersiksa atau memang jalanin aja sih tentang sesuatu hal yang kelebihan yang Tante milikin? Nggak enak. Nggak enak ya? Emang kalau orang yang nggak tahu kayaknya jadi indigo enak ya, bisa ngeliat-ngeliatin orang, kata siapa? Pusing. Bener, tapi kita nggak pernah bisa mencegahnya gitu ya. Kalau nggak kita, bisa. Misalkan maaf kata gitu, contohnya kita ngeliat orang ini kayaknya 3 hari lagi akan dipanggil nih sama Yang Maha Kuasa. Terus kita nggak bisa nolak kalau ngeliat itu. Contoh nih, ini singkat cerita. Mami sendiri, mami tante sendiri. Duh, kalau cerita ini berat. Dari awal dia sakit, tante udah tahu kalau dia tuh nggak bakalan kuat. Sampai terakhir waktu lagi dia mau nggak ada, tante dilihat dia. Iya, itu dia. Terus tante bilang, Mami, kalau Mami udah gak tahan, Mami udah gak sanggup, Mami, kalau Mami mau pulang, ya pulang. Mami tahu kan anak-anak Mami sayang sama Mami, terutama saya. Dia nggak bisa ngomong, cuma ngangguk. Ya udah, Mami nggak usah ditahan. Kalau Mami udah mau pergi, silahkan. Sekarang karena sekarang ini udah subuh, kita mau pulang, besok mau kesini lagi karena besok Tommy sama Chris mau sekolah. Itu Tommy Chris anak tante ya. Di rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker ya waktu itu ya. Tisu. Apa namanya, rumah sakit kanker tuh ya waktu itu. Udah gitu, kenapa tante bisa lihat? Karena walaupun si Mami napasnya masih ada, tapi tante lihat si Mami itu udah di sebelah sini gitu loh, maksudnya udah nggak di badannya. Kalau orang yang ngerti itu ibarat kata orang tuh kalau yang namanya udah sakratul maut deh, napas udah di sini. Gitu tuh ya, tante tuh bisa lihat begitu. Itu orang tua sendiri loh. Padahal tante nggak mau banget, tapi harus menyaksikan itu, gitu kan? Apa boleh buat gitu kan? Ada nih sampai deh lupa. Nah udah gitu. Ya apa boleh buat teh, itu yang apa namanya harus tante ngerasain sendiri, di orang tua sendiri ngeliat gitu kan. Jadi udah gitu kita pulang kan subuh jam 8 kita dapat telepon, Mami udah nggak ada. Gitu kan. Itu berarti bergejolak dong di dalam hati. Gitu ya.
Bukan itu lagi. Ketahan banget gitu ya, padahal tante udah bilang, Mami kalau bisa Mami jangan ngomongnya nggak enak-enak mulu. Emang Mami nggak mau ngelihat anak cucu berhasil? Terus dia bilang, Mami mau ngelihat, cuman Mami udah nggak tahan, dia bilang. Diobatin Mami bukannya tambah baik, tambah sakit, dia bilang. Emang kebanyakan orang-orang kalau sakit kanker itu ya diobatin malah jadi apa ya, keluar segala penyakitnya. Benar komplikasi. Kayak begitu. Dia tadinya nggak ada paru-paru, masa paru-parunya jadi kerendam air, jantungnya kerendam air, gitu. Jadi kasihan. Mami udah nggak tahan katanya, setiap kali habis di kemo tangannya tuh pada sakit ya. Coba ditanya deh orang-orang yang habis di kemo yang kanker tuh. Jadi dia punya buku-buku ini tuh kalau diginin tuh sakit gitu kan, kaki kalau jalan sakit gitu ya. Ya udah pokoknya singkat ceritanya, wah kayak hancur banget gitu ya. Kehilangan ibu gitu ya. Bahasanya kita tahu lebih awal gitu ya, nanti ya. Aku udah bilang sama adik-adik, duh kayak gue nggak tahan nih dampingin Mami di situ. Kayak Mami udah nggak tahan deh. Dia bilang jangan sok tahu, dia bilang lu kan bukan Tuhan. Iya emang gue bukan Tuhan, tapi gue udah bisa ngelihat si Mami itu udah kagak tahan gitu kan. Mami itu memang udah pasrah. Emang dia udah bilang gue nggak tahan katanya, kalau kayak gini mendingan gue mati aja. Selalu ngomongnya begitu. Coba tanya deh orang-orang yang sakit kanker, kalau dia semangat hidupnya udah kagak ada, susah. Low down gitu. Dia walaupun katanya dibilang itu dong katanya kasih semangat. Aduh kita udah kasih semangat dia, udah menghibur dia, tapi si manusianya sendiri itu sudah ngerasa bahwa saya cukup sampai di sini gitu loh. Dia udah kagak mau berjuang lagi karena ngerasain sakit yang sangat luar biasa gitu loh. Karena dia kan sakit kankernya tuh udah dioperasi. Tetapi malah setelah dioperasi malah jadi AIOEO penyakitnya gitu. Ya udah pokok berat deh gitu. Itu ya yang memang agak sulit diterimanya, kita bisa mengetahui lebih awal ketimbang orang-orang normal gitu ya. Itu dia. Jadi ya siapa bilang orang indigo itu nyaman, enak? Enggak, coba tanya deh sama orang yang indigo. Tante pernah sih berdoa sama Tuhan ya, kalau itu kan doa khusus gitu ya. Sampai Tante itu ya khusus tuh arti katanya berpuasa gitu ya, bilang Tuhan cukup sampai di sini deh. Saya rasanya nggak kuat. Kalau memangnya Tuhan mau ambil apa nih? Oke, istirahat. Kalau Tuhan mau ambil semuanya ini, ambil aja Tuhan, karena saya nggak sanggup gitu kan. Tapi semuanya saya serahin lagi ke Tuhan, karena saya ini hamba-Mu. Apapun yang Kau kehendaki terserah Engkau ya Tuhan. Tetapi kalau boleh, tolong diambil. Tante doa begitu malah tambah kacau. Tambah kacaunya apa? Banyak malah orang-orang yang minta tolong di luar prediksi Tante yang berat-berat. Tapi nggak tahu kenapa kok malah diberkatin gitu loh. Suruh menyelesaikan masalah itu. Itu yang ditakutin gitu. Pokoknya kacau banget deh. Tante Ana, terima kasih banyak pengalamannya, ceritanya yang mungkin menjadi sebuah pengalaman, edukasi dan juga wawasan buat kita yang memang hidup secara normal gitu. Ternyata memang ya indigo ya begitu gitu kan. Betul. Kita aja ngadepin manusia nyata aja pusing, apalagi ngadepin yang manusia yang nggak nyata. Nggak nyata gitu ya. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu ya, bahwa makhluk-makhluk yang bersekitaran di kita ini disebutinnya itu makhluk astral. Mereka dulunya juga manusia. Benar. Manusia hidup nih, ini cuman sekelumit doang ya. Yang setahu Tante, yang pernah Tante baca gitu ya. Itu yang berkeliaran adalah sebenarnya roh-roh yang nakal sebenarnya. Ya. Mereka tuh disuruh nunggu sesuai dengan yang seharusnya. Tapi mereka nggak sabaran. Nah, makanya manusia juga banyak yang nakal. Benar. Jadi mereka tuh berkeliarannya udah gitu ditangkap juga, mungkin ketemu sama teman-teman yang sejawat yang nakal-nakal juga, jadi nggak ganggu manusia. Itu ya intinya begitu. Mereka makhluk astral yang tadinya sebenarnya juga manusia. Tapi pada hakikatnya memang makhluk halus itu ada dan berkeliaran. Memang ada, itu bisa dibuktikan. Iya. Oke, Tante, terima kasih ya Tante. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Pada Horor, berikut
cerita dari Tante Hana yang menceritakan pengalaman menjadi seorang indigo. Kembali lagi kepada kita bahwasannya sesuatu hal yang gaib memang sulit untuk diceritakan secara nyata. Untuk itu, balik lagi kepada diri kita, percaya atau tidak, inilah kisah seorang indigo. Untuk sahabat pada horor yang ingin menceritakan pengalaman horornya atau pengalaman menariknya, bisa langsung DM di Instagram fada_channel_official atau WhatsApp di nomor 0812 8715 8680. Selalu support channel YouTube kami, like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Fada Horor, semakin dekat, semakin menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Tante. Ya.